Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transformasi dan program linear dalam mata kuliah Matematika SMA dosen pengampu Ibu Lailatul Mubarakah SPD MPD. Nama saya adalah Firmanto dari Prodi Matematika 2018C dengan NIM 18842020344. Materi transformasi. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari sudut posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen dan Y aksen. Transformasi itu terbagi atas refleksi pencerminan, kedua translasi pergeseran, ketiga rotasi atau perputaran, dan keempat dilatasi perkalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Pengertiannya adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi ini disimbolkan dengan M. A dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Refleksi suatu titik pada bidang kartesius. Kita menyajikan di bawah ini adalah gambar tentang refleksi terhadap sumbu X, di mana kita dapat melihat bahwa segitiga ABC merupakan hasil bayangan dari segitiga ABC kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan hasil bayangan segitiga dari ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius. Di segitiga A itu di koordinat X-nya 2, Y-nya 4, maka di bayangan A aksen adalah di koordinat X 2 dan Y negatif 4. Begitu juga di B, di koordinat A itu terletak di titik koordinat B itu adalah X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 6. Sedangkan di bayangan B aksen itu X-nya 5, Y-nya negatif 6. Selanjutnya di titik C, koordinatnya adalah di X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9. Maka bayangannya atau di C aksen adalah 3, negatif 9. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Kita dapat melihat bahwa persegi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan hasil bayangan persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat kartesiusnya adalah di koordinat titik A 2,1, maka di bayangannya adalah A aksen negatif 2,1. Di titik koordinat B itu 4,1, maka bayangannya B aksen adalah negatif 4,1. Selanjutnya titik koordinat C 4,3, maka bayangannya di C aksen negatif 4,3. Selanjutnya di D titik koordinat 2,3, maka di bayangannya D aksen adalah negatif 2,3. Contoh soal. Diketahui titik Q itu adalah di titik koordinat 3,2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka Q aksen adalah pembahasannya yaitu Q dengan titik koordinat X, Y, maka nanti akan menjadi Q aksen adalah negatif X sama Y. Untuk mengetahui bahwa titik Q yang negatif 3,2, maka jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif 3,2. Selanjutnya, jika diketahui titik P dengan titik koordinat 8,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksen adalah kita mengikuti rumus dari P titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah P aksen negatif X, Y. Jadi P dengan titik koordinat 8,4
direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah B aksen, nilai koordinatnya ada negatif 8,4. Selanjutnya adalah translasi atau pergeseran. Translasi sendiri ini adalah artinya perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain karena adanya perubahan. Misalkan X, Y, dan A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A atau titik koordinat X dengan Y dengan menggeser absis atau sumbu X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Secara notasi bisa dilambangkan sebagai berikut. A dengan titik koordinat X, Y, maka jaraknya jika digeser dengan titik A, B, maka A aksennya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Sifat-sifat dari translasi atau pergeseran adalah yang pertama, bangun atau objek yang translasi tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bangun atau objek yang dilatasikan mengalami perubahan posisi. Contoh soal, jika persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 3, maka persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi 3, T dilatasikan T sama dengan titik koordinat 3,2 adalah, penyelesaiannya adalah ambillah satu titik yang dilalui garis itu. Misalkan titik X, Y, maka koordinat bayangan titik ini setelah ditranslasikan oleh titik T dengan koordinat 3,2, maka skemanya adalah koordinat X, Y ditranslasikan di T dengan koordinat 3,2 sama dengan X tambah 3, Y tambah 2. Dengan demikian, maka X aksen sama dengan X tambah 3 dan Y aksen sama dengan Y tambah 3. Maka kita substitusikan pada persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Hasilnya adalah YX, Y sama dengan 2X tambah 3, Y aksen dikurangi 2, dan Y kurung buka X aksen dikurangi 3, kurung tutup ditambah 3. Sehingga kita menemukan bahwa Y aksen adalah 2X aksen dikurangi 6 ditambah 3 ditambah 2. Y aksen adalah 2X aksen dikurangi 1. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 3 setelah diilustrasikan oleh T 3,2 adalah Y sama dengan 2X plus 1. Selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Pengertiannya adalah rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Maka titik tetap inilah yang disebut rotasi. Sifat-sifat rotasi yang pertama adalah titik pusat rotasi adalah titik tetap atau titik pusat digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar sudut rotasi. Yang kedua, jika perputaran berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka rotasi ini bernilai positif. Dan jika perputaran searah jarum jam, maka rotasi ini bernilai negatif. Contohnya adalah sebuah segitiga ABC dengan titik A di titik koordinat 1,0, B di koordinat 4,0, dan C di koordinat 3,4. Jika diputar berlawanan jarum jam sebesar 108 derajat dengan pusat PA titik B, apabila diperoleh bayangan segitiga A aksen, B aksen dengan C aksen dengan titik koordinat A aksen adalah negatif 1, negatif 2 dan B aksen adalah RS, C aksen 3,2, maka koordinat B aksen adalah, maka kita menentukan dulu pusat perputaran titik P pada koordinat A di B dengan menggunakan bayangan A aksen adalah negatif 1 dan negatif 2. E aksen dikurangi A sama dengan S X dikurangi A cos alpha dikurangi Y dalam kurung Y dikurangi B sin alpha. Negatif 1 dikurangi A sama dengan 1 dikurangi A cos 180 dikurangi 0 dikurangi B tutup kurung sin 180. Selanjutnya adalah negatif 1 dikurangi A sama dengan 1 dikurangi A kurung tutup dikurangi 1 dikurangi negatif B dikali 0. Maka nilainya adalah negatif 1 dikurangi A
sama dengan negatif 1 ditambah A, maka 0 sama dengan 2A. Untuk mencari A adalah 0 dibagi 2, nilainya adalah 0. Untuk Y aksen adalah Y dikurangi B sama dengan X dikurangi A kurung tutup sin A ditambah kurung buka Y dikurangi B dikurung tutup cos A, maka nilainya adalah negatif 2 dikurangi B sama dengan kurung buka 1 dikurangi A kurung tutup sin 180 ditambah kurung buka 0 dikurangi B kurung tutup cos 180. Negatif 2 dikurangi B sama dengan kurung buka 1 dikurangi A kurung tutup dikalikan 0 ditambah negatif B dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikurangi B sama dengan B. Maka kita hitung nilai B adalah negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Jadi titik pusatnya adalah titik P itu adalah di titik koordinat X sama dengan 0 dan Y negatif 1. Selanjutnya adalah dilatasi. Pengertian dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu untuk memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Sifat-sifat dilatasi adalah dilatasi pada bidang data ditentukan oleh hal berikut. Pusat faktor dilatasi. Yang kedua, pusat dilatasi terdiri atas 2, yaitu di titik 0, di titik O koordinat 0,0 dan di titik A dengan titik koordinat X, Y. Sementara itu, faktor dilatasi dapat bersifat positif atau perbesarannya searah dan dapat pula bersifat negatif perbesarannya berlawan arah. Coba perhatikan gambar di samping. Titik P di koordinat X, Y didilatasikan terhadap pusat O, titik koordinatnya 0,0 dengan faktor K. Maka bayangannya adalah P aksen, yaitu di titik koordinat X aksen dan Y aksen. Coba diperhatikan bahwa segitiga OAP itu sama dengan segitiga OAP aksen, sehingga diperoleh OB sama dengan KOA, itu nilainya adalah X sama dengan KX. Begitu juga di BP, itu BP aksen nilainya adalah KAP, itu sama dengan nilainya adalah Y aksen sama dengan KY. Bayangan pada titik P di koordinat X, Y yang didilatasikan terhadap pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala K adalah P aksen, nilainya di koordinat X aksen dan Y aksen, dengan X aksen sama dengan K dikali X ditambah O dikali Y. Sedangkan untuk Y aksen adalah O dikali X sama dengan 0 dikali X plus K dikali Y. Ini sama artinya dengan X aksen, matriksnya adalah X aksen dan Y aksen, itu nilainya adalah K0 dan 0K dikalikan dengan matriks XY. Matriks yang bersesuaian dengan dilatasi terhadap pusat O di titik koordinat 0,0 dengan faktor skala A adalah matriks K0 sama K0 dan 0K. Dinotasikan P dengan titik koordinat X, Y dengan rujukan bahwa O nilainya adalah titik koordinat 0,0 dikali K. Maka kita akan mengetahui hasil P aksen adalah KX dikali KY. Jadi P aksen ini nilainya adalah nilai X nya adalah K kali X dan nilainya Y adalah K kali Y. Contoh soal, bayangan titik di P dengan koordinat 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat titik X negatif 2 dan Y negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah pembahasannya, yaitu diketahui P dengan koordinat XY sama dengan P koordinat 5 dan 4, pusat dilatasi di titik A, B yaitu negatif 2 dan negatif 3 dan K-nya adalah negatif 4. Misalkan bayangan titik P berada di koordinat E aksen dan Y aksen, maka X aksen sama dengan K dikalikan kurung buka X dikurangi A kurung tutup ditambah A.
nilainya adalah KD sendiri adalah negatif 4, X-nya sama dengan 5, maka 4 dikali 5 dikurangi kurung buka negatif 2 ditambah kurung buka kurung tutup negatif 2, nilainya adalah negatif 4 dikali 7 dikurangi 2, yaitu negatif 30. Untuk Y aksennya adalah K dikali kurung buka Y dikurangi B kurung tutup sama ditambah B sama dengan negatif 4 untuk K-nya, dan Y-nya sama dengan 4, sehingga negatif 4 dikali 7 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 31. Maka koordinat bayangan titik P yang awalnya adalah 5,4 di koordinat P, maka hasilnya adalah negatif 30, negatif 31. Program linear. Program linear di sini adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Persoalan program linear yaitu persoalan yang menentukan besarnya masing-masing nilai variabel, sehingga nilai fungsi tujuan dan objektif yang linear menjadi optimum atau maksimum dengan memperhatikan pembatasan yang ada, yaitu pembatasan inputnya. Dalam menyelesaikan program linear, kita terlebih dahulu akan membuat model matematika. Model matematika artinya adalah dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Suatu model matematika dikatakan baik apabila di dalam model tersebut memuat bagian-bagian yang diperlukan. Dalam model matematika, tabel penyusunan suatu model matematika bisa kita kasih contoh, yaitu untuk pertama, pernyataannya adalah X tidak kurang dari 15, maka pertidaksamaannya adalah X sama dengan 15 atau X kurang dari 15, atau dinotasikan X lebih dari sama dengan 15. Yang kedua, X kurang-kurangnya 9, maka pertidaksamaannya adalah X sama dengan 9 atau X kurang dari 9. Dinotasikan adalah X lebih dari sama dengan 9. Yang ketiga, X maksimum 2. Pertidaksamaannya adalah X sama 2 atau X kurang dari 2. Maka bisa dinotasikan X kurang dari sama dengan 2. Yang contoh keempat adalah X di antara 1 dan 9. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari 1 atau X kurang dari 9. Maka dinotasikan adalah X lebih dari 1 dan kurang dari 9. X kurang dari 14 tapi tidak kurang dari 6, maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 6 atau X kurang dari 14. Bisa dinotasikan adalah X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 14. Contoh soal. Seorang siswa memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. B. Nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Buatlah model matematika yang bisa digunakan sebagai patokan agar bisa dipilih jurusan IPA. Semisal kita nilai matematika adalah sama dengan X dan fisika nilainya sama dengan Y, maka syarat A diperoleh hubungan X tambah Y nilainya lebih dari sama dengan 12, dan dari syarat B diperoleh hubungan X lebih dari sama dengan 5 dan Y lebih dari sama dengan Y. Maka model matematika yang dapat digunakan untuk patokan agar seorang siswa bisa memilih jurusan IPA adalah X lebih dari sama dengan 5 dan Y lebih dari sama dengan 5 dan X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Elemen C. Terima kasih. Itu dari saya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.